Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala amma ba'd. Para jemaah kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan dari bab sujud sahwi, dan ini pertemuan ketiga dari pembahasan sujud sahwi ya. Tapi kita akan melanjutkan hadis yang para ulama mengatakan atau menamakan hadis ini dengan hadis Dzul Yadain, atau hadis ya si pemilik tangan ya. Karena dalam hadis ini disebutkan kisah tentang seorang yang berani bertanya kepada Rasulullah SAW saat Rasulullah lupa salatnya, yaitu kurang jumlah rakaat dalam salat. Dan para sahabat segan saat itu untuk bertanya apakah salat memang sudah dikurangi atau memang Rasulullah SAW itu lupa. Segan para sahabat untuk bertanya, sehingga seorang yang disebutkan dia dari Bani Sulaim ya, seorang dari Bani Sulaim yang bernama disebutkan katanya dalam sebuah riwayat, yaitu Al-Khirbaq ya, bin Amr ya, yang dijuluki dengan Dzul Yadain karena memiliki cacat dalam tangannya, ima panjangnya tangan atau pendeknya tangan, dan juga bisa dalam jarinya, bisa telapaknya, atau bisa dalam tangannya. Yang jelas dia memiliki masalah dalam tangan yang dijuluki sehingga akhirnya Dzul Yadain. Dan ini menunjukkan bolehnya menggelari seseorang dengan cacatnya selama, atau dengan aibnya selama dia tidak bermasalah, selama dianya rela dan ridha ya. Taib, hadis itu sudah kita baca, kita tinggal ambil beberapa faedah-faedah dari hadis tersebut ya. Kita baca, kita lihat PDF-nya, silahkan dibuka ya. Kita ada di halaman 236 ya, 235-nya juga sebelumnya. Taib, berkata mu'alif, fawaidul hadis, faedah-faedah dari hadis Dzul Yadain. Nah, hadal hadis كثير الفوائد استنبط منه بعض العلماء أكثر من 150 فائدة atau من 150 فائدة ya. Hadis ini banyak sekali faedah-faedah yang sebagian para ulama mengambil hukum, mengistinbatkan hukum, yakni menganalisa hukum dari hadis tersebut aksar ya, lebih dari min mi'ati wa khamsina faidatin, lebih dari 150 faedah ya. Fa min fawaidihi, dan di antara faedah-faedah dari hadis adalah, perhatikan, awalan wuqu'un nisyan minan nabi sallallahu alaihi wasallam ya, wuqu'un nisyan minan nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni menimpa sifat lupa ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Nabi tertimpa sifat lupa. Nah, ini menunjukkan Nabi manusia biasa. Kata beliau, li'annahu basyarun, karena beliau manusia. Sebagaimana beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ayuhan nas, innama ana basyarun mislukum ansa kama tansaun. Wahai manusia, kata Nabi, bahwasanya aku adalah manusia. Aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Nah, wa nisyanu min tabi'atil bashar, dan lupa adalah tabiat manusia. Namun ingat, lupanya Nabi di sini bukan lupa menyampaikan wahyu. Tidak lupa dalam menyampaikan wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi lupanya Nabi di sini adalah lupa yang bersifat kemanusiaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai manusia beliau lupa. Nah, namun bukan lupa menyampaikan wahyu. Yani ada wahyu yang beliau belum tersampaikan misalnya, ini mustahil bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib, wa lakin la yastamiru dzalika ala wajhin yukhalifu ma yaqtadihi al-balagh. Maka kata beliau, namun tidak terus-terusan hal tersebut sebagai bentuk, yakni Nabi lupanya terus-terusan dalam bentuk menyelisihi apa yang menjadi konsekuensi beliau sebagai penyampai, sebagai Rasul. Jadi lupanya beliau bukan lupa dalam menyampaikan risalah, tidak pernah Nabi lupa dalam menyampaikan risalah.
Ya, namun lupa dalam hal min tabiatil bashar, di antara tabiat kemanusiaan, yaitu an-nisyan. Kemudian yang kedua para jemaah sekalian, faedah dari hadis adalah azamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa haibatuhu fi qulubi ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in. Keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kewibawaan beliau ya di hati para sahabatnya. Jadi demikian agungnya Nabi SAW sehingga sahabat di situ ada Abu Bakar waktu saat Nabi lupa ya salat kurang rakaatnya, itu di situ ada Abu Bakar, ada Umar, namun segan sehingga beranilah siapa namanya Dzul-Yadain ini ya, yang kata para ulama namanya Al-Khirbaq bin Amr. Nah kemarin ada pertanyaan, berarti jawabannya adalah siapa nama asli Dzul-Yadain adalah Al-Khirbaq bin Amr radhiyallahu anhu ya. Baik, lalu faedah yang ketiga, anna man sallama nasiyan qabla tamami salatihi, bahwa siapa yang salam karena sebab lupa sebelum menyempurnakan salatnya, ini salatnya kurang, summa dzakara aw dzukira qariban, lalu dia ingat atau diingatkan qariban. Lihat di sini syaratnya qariban. Qariban itu dalam waktu dekat ya. Tapi kalau sudah jauh waktunya ba'idan, yakni diddul qarib, lawan dari dekat waktunya tapi jauh, sudah berjam-jam gitu ya baru diingatkan, maka itu tidak boleh melanjutkan salat, tapi harus diulang salat dari awal. Nah, maka sekali lagi, anna man sallama nasiyan qabla tamami salatihi thumma dzakara aw dzukira qariban wajaba alaihi itmamuha fauran. Maka jika ada orang yang salam karena sebab lupa sebelum waktu selesainya salat, kemudian dia ingat atau diingatkan dalam waktu dekat, mau wajaba alaihi, wajib atasnya itmamuha, untuk menyempurnakan salat fauran, dengan segera, yakni langsung menambah rakaat yang kurang tadi segera. Naam, dan wala yamna ya, walam yamna atau wala yamna boleh, wala yamna'u min dzalika ya kalamuhu, dan tidak menghalangi ya hal tersebut, yakni dari menyempurnakan salat itu boleh langsung, tidak menghalangi dari hal tersebut kalamuhu, obrolannya ya. Jadi jamaah sekalian, para ulama memberikan syarat ya, obrolannya itu harus obrolan berkaitan dengan tentang salat ya. Yani kalau masih obrolan salat tidak masalah. Makanya kata mu'alif di sini, awintiqalihi min mawdi'ih ya, atau belum bergeser, belum pindah dari tempatnya ya. Artinya belum bergeser dari tempatnya dan masih jaraknya masih pada saat masih dekat ya. Nah, maka fala yamna wa la yamna'u min dzalika kalamuhu aw intiqaluhu min mawdi'ihi qabla an yatayaqqan anna shalah lam tatim ya, sebelum dia yakin bahwasanya salat memang belum sempurna ya. Jadi harus jangan pindah dulu gitu, jangan meninggalkan tempat salatnya ya, sebelum dia betul-betul yakin bahwa salat memang belum beres ya. Tapi kalau merasa salat sudah beres dan sudah pindah, apalagi sudah pulang ke rumah, maka tidak boleh melanjutkan, tapi harus mengulang salat dari awal tentunya. Lalu faedah berikutnya, rabi'an wujubu sajdataini lis-sahwi, wajib dua sujud, ini sujud sahwi karena sebab lupa, ala man salama nasiyan, bagi siapa yang salam karena lupa, qabla tamami salatihi, sebelum salatnya. Bagaimana cara sebelum menyempurnakan salatnya? Bagaimana caranya? Yukabbiru inda sujud, dia bertakbir ketika setiap kali sujud ya. Demikian pula warraf'i ya, setiap kali raf'i, setiap kali mengangkat minhu dari sujud, yakni takbir.
ketika mau sujud sahwi itu takbir, ya bangkit dari sujud sahwi, takbir lagi, lalu takbir lagi, duduk di antara sujud, ya takbir lagi, lalu bangkit lagi, lalu baca tahiyat. Ya. Afwan, tidak baca tahiyat tapi langsung salam. Jadi sujud sahwi itu tidak ada bacaan tahiyatnya setelah dia duduk di antara dua sujud itu, langsung saja salam. Ya. Perhatikan bagaimana caranya. Jadi wajib sajdataini lisahwi, wajib 2 kali sujud karena sebab lupa. Ala man sallam, atas siapa orang yang salam nasian lupa. Yani salam dia karena lupa qabla tamami salati, sebelum selesai menyempurnakan salatnya. Caranya yukabbiru 'inda sujudi war raf'i minhu. Jadi dia takbir setiap kali sujud dan bangkit dari sujud, wa yusallim ba'dahuma, lalu dia salam setelah itu, ya. Wa mahallu sujud ba'da salami minas shalah. Adapun tempat sujudnya adalah setelah salamnya dari salat. Kenapa setelah salam dari salat? Pembahasan kemarin telah kita sebutkan karena ini kelebihan. Ya, kelebihan. Apa yang lebih di situ? Ini lebih salamnya dia. Ya kan? Lebih salamnya. Baik. Khamisan, yang kelima, annal imam la yarji'u ila qawli wahidin minal ma'mumin. Perhatikan seorang imam. Imam itu tidak berpegang dengan perkataan seorang dari makmum. Tidak. Ya. Tapi harus bertanya makmum yang lain. Buktinya Nabi SAW ketika Dzuliyadain mengatakan, ya hai Rasulullah, kata Dzuliyadain, dia tanya kepada Rasul SAW, kata Dzuliyadain, apakah solat telah diqasar wahai Rasulullah? Ya. Qusiratis shalah, gitu ya. Apakah solat sudah diqasar gitu, sudah diperingkas gitu. Atau nasit, ay an-nasita am qusiratis shalah. Wahai Rasul, apakah engkau lupa kok cuma salat 2 rakaat atau memang salat sudah dipotong? Ya. Nah, Nabi tidak langsung membenarkan perkataan Dzuliyadain ini, tapi Nabi SAW bertanya kepada para sahabat yang lain. Sehingga kata Nabi kepada para sahabat yang lain, akama yaqulu Dzuliyadain, apakah benar apa yang dikatakan oleh si Dzuliyadain? Nah, ini menunjukkan faedah dari sini adalah annal imam la yarji'u ila qawli wahidin minal ma'mumin. Ya. Bahwasanya imam tidak boleh ya berpatokan, berpedoman dengan perkataan seorang dari kalangan makmum, idza kana yadhunnu khilafuhu, ya, apabila imam memang yakin kalau perkataan ini menyelisih apa yang diyakininya oleh imam itu, hatta sehingga dia benar-benar yusbit, ya, hatta atau yatasabbat, ya, yatasabbat itu artinya meminta kepastian min ghairihi, dari selainnya, artinya dari imam yang lain, ya, hatta yatasabbata min ghairihi. Taib. Ini faedah yang kelima. Sadisan, yang keenam, jawazut tashbikil asabi fil masjid ba'da shalah. Nah, ini pertanyaan kemarin ya, boleh enggak dari hadis ini kita dapat faedah, boleh tidak merangkai jari, ya, merangkai jari-jari di masjid setelah salat? Al-jawab, boleh. Yang terlarang itu ketika menunggu salat, sebelum salat. Maka jawazut tashbikil asabi', ya, fil masjid ba'da shalah. Taib. Boleh merangkai jari, ya, di masjid setelah salat. Taib. Yang ketujuh, sabi'an, jawazu dzikril insan, ya. Jawazu dzikril insan. Bolehnya memanggil seseorang atau menyebut, ya, seseorang bil laqabihi. Ini salah, ya. Salah cetak ini. Jadi tolong betulkan, bukan bi qalbihi tapi bil laqabihi. Ini bil laqabihi, dengan laqabnya. Ya. Jadi bolehnya menyebut seseorang dengan laqabnya idza kana, apabila yang dipanggil itu apa? Idza kana la yakrahuhu. Apabila dia tidak membencinya, jadi dianya ridho, rela, tidak masalah. Baik. Kita nanti lanjut ke hadis yang kedua dari hadis sujud sahwi, dan ini mu'allif membawakan 2 hadis saja tentang sujud sahwi ini, ya. Pertama hadis Dzul Yadaini, yang kedua hadis
apa namanya, Abdullah bin Malik bin Buhainah. Nah, kita akan baca nanti. Kita akan tambahkan beberapa faedah para jamaah. Faedahnya adalah disebutkan dalam hadis ini salah satu dari salat al-ashi. Ya, al-ashi. Al-ashi artinya salat siang. Ya. Dan al-ashi itu adalah waktu ma ba'da zawali syamsi ila ghurubiha. Waktu antara tergelincirnya matahari sampai tenggelamnya, itu waktu al-ashi. Dan ini Allah berfirman dalam Quran, wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Nah, ini. Dan berzikirlah kepada Rabbmu yang banyak, dan sucikanlah Allah di waktu al-ashi wal ibkar, di waktu petang dan pagi, siang dan pagi. Jadi ashi ini disebut petang, dan petang itu ba'da zawal, siang atau petang tidak masalah ya. Ba'da zawal sampai kepada tenggelam matahari, itu disebut waktu petang. Nah, taib, dan yang dimaksud yakni salat petang ini adalah imma salat zuhur dan imma salat salat asar. Ya. Jadi salat zuhur atau salat asar. Nah, jadi siang maksudnya ya. Jadi asy itu terjemahnya ya boleh siang lah. Karena siang memang terbagi dua. Ya. Siang itu terbagi dua. Ada al-asy, ada duha. Ada petang, ada duha gitu. Ya. Kalau sobah kan pagi, kalau siang itu dua. Ada duha, ada asy, ada duha. Ya. Maka disebutkan dalam firman Allah, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ya, jadi orang-orang di hari kiamat kelak tidak melihat kecuali mereka hidup itu di dunia seperti asyiyah. Asyiyah yakni hanya sampai sore saja atau sampai duha saja. Nah, ini menunjukkan apa para jemaah sekalian? Menunjukkan siang ada dua macam, ada asy, ada duha. Nah, kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di masjid disebutkan wasyabbaka baina asabihi, Nabi merangkai jari jemari, maka Imam Bukhari istadalla bihi bihadzal hadis. Imam Bukhari berdalil dengan hadis ini ala jawaz tashbikil asabi' fil masjid. Ya, kalau Imam Al-Bukhari memutlakan bolehnya merangkai jari di masjid. Ya. Jadi boleh membuat judul bab tashbikil asabi' fil masjid wa ghairih. Bab merangkai jari di masjid dan yang di selain masjid. Nah, bahkan Imam Al-Aini mengatakan tashbik di masjid boleh, berarti di selain masjid lebih boleh lagi gitu. Nah, lalu bagaimana dengan hadis larangan jemaah? Ya. Ada larangan an tashbikil asabi liman kana amidan ila shalah atau liman kana fi shalah. Ya. Larangan merangkai jari ketika menuju salat atau bagi orang yang di dalam salat, ya. Maka disebutkan dalam hadis itu idza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudhu'ahu. Ya. Apabila salah seorang kalian wudu lalu memperbagus wudunya, tsumma kharaja 'amidan ila masjid, lalu keluar bersengaja menuju masjid, fala yashbikanna baina yadayhi. Ya. Maka tidak boleh merangkai jari jemarinya gitu ya. Fa innahu fi shalah, karena dia dianggap gitu sedang salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik. Lengkapnya hadis Nah,
dari hadis ini dari Abu Sa'id ya, dalam riwayat Imam Ahmad. Nah, ada lagi dalam lafaz yang lain ya, idza shalla ahadukum fala yashbikanna baina asabihi fa inna at-tashbika minasyaitan. Apabila salah seorang kalian sedang salat ya, maka jangan merangkai jari jemarinya, karena tashbik, merangkai jari jemari itu bagian dari atau dari syaitan. Nah, wa ana ahadakum la yazalu fi salatin madama fil masjid hatta yakhruja min. Dan kalian senantiasa, dan salah seorang kalian senantiasa di dalam salat, dianggap sedang salat selama di dalam masjid sampai keluarnya dari masjid. Ya. Ini diantara hadis. La yushabikanna fa inna at-tashbik minasyaitan. Nah, janganlah melakukan tasbik, la yushabikanna ya. Atau wala yushabbikna baina asabihi. Jadi jangan merangkai jari. Fa inna at-tashbik minasyaitan, karena tasbik itu dari syaitan. Ada lafaz seperti itu, lafaz yang lemah. Ya, namun hadis tentang masalah ini ya, ada ulama yang mensahihkannya. Adapun Syekh Albani sendiri melemahkan hadis ini. Ya. Idza kana ahadukum fil masjid fala yushabikanna fa inna at-tashbik minasyaitan. Ya. Apabila salah seorang kalian di masjid, janganlah merangkai jari jemari, karena merangkai jari jemari dari syaitan. Wa inna hadakum la yazal fi salatin madama fil masjid hatta yakhruja minhu. Dan salah seorang kalian senantiasa senantiasa dalam salat, ya, senantiasa di dalam salat selama berada di masjid sampai dia keluar dari masjid. Nah, bagaimana dengan hadis-hadis larangan seperti ini? Ketika mengkompromikan dengan hadis Dzul Yadain ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid lalu beliau merangkai jarinya, itu. Sebagian ulama membawa kepada pemahaman seperti Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, jawaz tashbikil asabi fil masjid lakin ba'da shalah. Bolehnya merangkai jari di masjid namun setelah salat. Demikian pula ketika Nabi pernah ya bersabda yang juga menguatkan bolehnya merangkai jari di masjid, ya, namun bukan dalam waktu salat gitu ya, atau mungkin setelah salat, ya, bakal ada pemahaman, yaitu Nabi mengatakan al-mu'min kalbunyan yashudu ba'duhum ba'dha. Ya, mukmin itu seperti bangunan yang menguatkan satu sama lain, lalu Nabi merangkai jarinya begini. Nah, ini menunjukkan boleh berarti. Ya. Maka bagaimana dengan hadis-hadis seperti ini? Baik, para jamaah sekalian, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam masalah ini bahwasannya ya, apa sebab larangannya, gitu. Dan ikhtilaf fi hikmatin nahi 'anit tashbik. Berbeda pendapat ulama hikmah larangan tashbik. Ada yang mengatakan likaunihi minasyaitan, karena sebab dia adalah bentuk syaitan, kata Nabi. Taib. Atau li'anat tashbik yajlibun naum wa huwa min madhannil hadath. Karena yang namanya tasbih itu katanya bisa mendatangkan ngantuk, tidur, dan dia adalah dikhawatirkan nanti hadas. Dan orang yang hadas di masjid ini tidak utama. Bahkan dia tidak akan mendapatkan doa malaikat tadi. Karena malaikat mendoakan Allahumma ighfirlahu Allahumma arhamhu, selamat tidak hadas. Nah. Dan juga bentuk tasbih kata ulama ya, ada yang mengatakan di antara hikmah kenapa dilarang, karena li'anna surat at-tashbih tushbihu surat al-ikhtilaf. Karena tasbih merangkai jari ini bentuk daripada bentuk ikhtilaf, perbedaan. Ya. Perbedaan. Wallahu taala alam. Ya. Cuman bagaimana mengkompromikan antara larangan? Itu kan tadi hikmah larangan. Bagaimana mengkompromikannya? Nah, maka jawabannya tadi, insyaallah yang lebih tepat tadi. Jadi kalau dia bersengaja amidan ila shalah au kana fi shalah, kalau dia dalam rangka berjalan menuju salat atau di dalam salat, ya, itu yang dilarang. Adapun ba'da shalah, maka boleh.
Selesai salat boleh. Maka fayuhmalun nahyu ala ma qabla shalah wa fi shalah wa fi intidhari shalah. Maka larangan itu dibawa kepada pemahaman larangan sebelum salat, di dalam salat atau ketika menunggu salat. Wa yuhmalu fi'luhu alaihi wasallam, namun perbuatan Nabi melakukan tasbih itu ala jawaz dzalik ba'dan qada'i shalah. Dibolehkannya itu apabila setelah selesai salat. Nah, walam yakunil muslim fi intidhari salatin, namun bukan ya seorang muslim melakukan itu dalam menunggu salat. Nah, kemudian bolehnya berbicara ya di tengah-tengah salat seperti itu, dalam kasus seperti itu, selama pembicaraan tadi salat. Nabi kan berbicara pembicaraan, materi pembicaranya salat, bukan yang lain. Kalau yang lain maka tidak diperbolehkan untuk melanjutkan salat, tapi harus mengulang salat dari awal kalau sudah berbicara yang lain. Tapi kalau masih pembicaraan tentang terkait salat, maka dibolehkan. Ya. Nah, jadi faedahnya tadi apa? Anna al-fasla al-qasira wal kalam al-qasir la yubtilu shalah idza kanahu an sahwin. Ya. Apabila terputusnya salat sebentar, demikian pula berbicara yang sedikit, tidak membatalkan salatnya apabila itu karena sebab lupa, seperti kasusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qama min makanihi, Nabi kan bangkit dari tempatnya, kemudian wastaqbalal qaum, menghadap kepada kaum, wa kalamahum, ya, summa taqaddam fa shalla. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu bicara ya kepada para sahabat, ngobrol kan tentang salat kurang apa tidak gitu kan. Kemudian Nabi menghadapkan wajah kepada para sahabat, lalu setelah diberitahu Nabi memang kurang, baru beliau maju dan kemudian beliau salat melanjutkan, tidak mengulang dari awal. Nah, kemudian faedah dari hadis yang lain yang kita bisa ambil adalah orang yang salam qabla itmami salatihi, perhatikan, dalam hadis Dzul Yadain kita dapat faedah bahwa siapa yang salam sebelum waktu salat selesai, maka dia ada beberapa kondisi. Ini faedah yang perlu kita catat. Ya. Yang pertama, ayyakuna muta'ammidan fa salatuhu batilah. Kalau dia salam sebelum selesai salatnya secara sengaja, maka salatnya batal. Ya. Dan ini bila niza'in, tanpa hilaf para ulama dalam masalah ini. Yang kedua, an yakuna sahwan. Orang yang salam lalu belum selesai sholatnya ya, namun karena sebab sahwan, karena sebab lupa, maka fala tubtilu sholatu, maka jangan membatalkan sholatnya. Artinya kasus seperti Nabi dan para sahabat adalah melanjutkan sholat, namun nanti sujud sahwi setelah salam tentunya. Jelas ya? Yang ketiga sekarang, ya, in dzakara qariban wa kana al-fi'lu qasiran fa innahu yabni 'ala ma sabaqa wa yutimmu salatahu. Jika dia ingatnya itu hanya sebentar dan dia melakukan amalan yang ringan, ya, maka dia membangun atas salat yang sudah selesai, yakni tidak harus mengulang salat dari awal, tapi cukup melanjutkan salat yang sudah dia lakukan. Seperti Nabi dan para sahabat tadi, ngobrol, ada sedikit ngobrol tentang salat. Nabi juga sudah berpindah, bergeser, menghadap kepada para sahabat, tidak masalah. Nah, ini karena waktunya dekat dan juga
aktivitasnya sedikit, ucapan pun ya sedikit. Dan terkait sholat saja, ini tidak masalah, langsung sempurnakan. Namun nanti sujud sahwi, kemudian salam. Ya, sebagaimana dalam bab ini, di mana itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kondisi keempat, ikhtilaf fi miqdaril fasril qasir. Ya. Nah, ikhtilaf atau ikhtalafa fi miqdari fasril qasir. Berbeda pendapat para ulama tentang ukuran al-fasl al-qasir. Ukuran pemisah yang qasir, yang pendek ini berapa lamanya? Misalnya ada orang yang sholat ya lalu lupa salam belum waktunya. Lalu waktunya itu berapa lama sehingga dia boleh menyempurnakan sholat lagi tanpa mengulang dari awal? Apakah 15 menit atau 1 jam? Bagaimana dengan orang yang sudah makan habis 1 piring nasi baru ingat sholatnya kurang? Lalu bagaimana caranya? Apakah langsung menyempurnakan atau mengulang dari awal? Nah, di sini khilaf para ulama. Ikhtalafa fi miqdaril fasl al-qasir. Faqila, maka ada yang berpendapat adalah ukurannya itu 1 rakaat. Ya. Jadi ukuran lamanya ketika orang melakukan sholat 1 rakaat. Berapa menit kira-kira? Sholat 1 rakaat berapa menit? 5 menit ada? Enggak. Kurang lah. Ya. Seperti itu. Nah, wakila qadrus sholat lati huwa fiha. Ada yang mengatakan ya ukurannya selama sholat yang dilakukan saat itu. Kira-kira sholat berapa menit? 5 menit, 6 menit. Nah. Wakila, ada juga pendapat ulama anahu yarji'u ilal urf, dikembalikan kepada kebiasaan. Wa hadha huwa sahih. Dan ini yang maksud dikembalikan kepada kebiasaan, ini yang benar. Jadi masalah lama sedikitnya atau lama sebentarnya ya memisah sholat itu ya lihat bagaimana lah. Kalau sampai selonjoran, tidur-tiduran dulu ya berarti lama dianggapnya kan. Tapi kalau hanya duduk kemudian saling tanya ini sholat kurang, oh iya kurang ya, oh kita sujud sahwi, maka ini tidak masalah. Ya. Taib. Jadi yang jelas dia tidak ada batasan, la hadda lahu. Nah, karena tidak ada dalil yang membatasi berapa lama. Yang jelas secara urf adat ya. Bagaimana dialog Nabi dengan Dzuliyadain seperti itu kurang lebih. Gitu. Jadi adat kebiasaan ditunjukkan banyak atau lama sebentarnya. Ya. Taib. Jadi berapa kira-kira? 3 menit, 4 menit gitu ya. Seperti itu. Lalu kondisi kelima, intalal faslu batalatis shalah. Kalau lama fasalnya, waktu yang memisahnya ya lama, maka batal salatnya. Wa yulzimu isti'nafis shalah min jadid, maka harus mengawali salat dari awal. Kalau memang lama, seperti pulang dulu, itu yang pulang yang ke rumah, mereka itu begitu caranya. Salat dari awal. Kan ada sahabat-sahabat yang pulang ya. Seperti berapa lamanya contohnya kalau sudah 1 jam 2 jam misalnya, maka salat dari awal. Nah, lalu bagaimana jemaah ketika lupa tadi ya? Salam belum waktunya. Lalu ngomong, tadi Nabi kan ngomong tuh, cuman bicara Nabi adalah terkait salat. Nah sekarang kalau bicaranya yang lain, misalnya imam ketika lupa gitu ya, imam lupa sudah tuh, imam langsung bicara tentang masjid, misalnya AC masjid mati atau keran bocor, bagaimana cara atau mungkin berbicara yang lain-lain tentang urusan dunia mungkin dan semisal, apakah batal sholatnya? Ini kalau mau melanjutkan sholat itu harus dari awal atau menyempurnakan langsung boleh nanti sujud sahwi? Maka sebagian ulama ya membagi kalam imam ya atau kalamnya orang yang sholat ini kepada beberapa keadaan ya.
qasama ba'dul ulama al-kalama idza salima al-imamu nasiyan qabla itmami shalah ila ahwal. Sebagian ulama telah membagi al-kalam, pembicaraan, apabila imam itu salam karena sebab lupa sebelum menyempurnakan salatnya, kepada beberapa keadaan. Yang pertama para jamaah, an yatakallam ila ghairi maslahatis shalah. Kalau dia pembicaraan isinya bukan berkaitan salat, fahuna tubtil bi kulli halin, maka batal salatnya. Jadi kalau melanjutkan jangan langsung, tapi harus dari awal. Ya. Hatta misalnya imam ngomong gini ketika selesai salam ya, dan salam imam itu lupa ya, belum waktunya salam. Baik, selesai salam. Lalu imam ngomong gini, jemaah tolong tutup masjid, tutup pintu masjid misalnya. Itu termasuk di luar kemaslahatan salat. Apalagi misalnya imam ke makmum ngajak makan soto. Nanti makan soto yo di mana bareng? Iya wes, kata makmum, khair insyaallah. Misalnya, berarti batal sudah. Batal itu dalam arti kalau mau melanjutkan salat harus dari awal. Nah, sekarang yang kedua, ya. An yatakallam ila atau limaslahati shalah bikalamin yasir. Berbicara kemaslahatan salat namun juga dengan syarat bicaranya sedikit saja, sebagaimana yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Dzuliyadain kan? Apakah kepada para sahabat kata Nabi apa? Akama yaqulu Dzuliyadain, apakah sebagaimana dikatakan Dzuliyadain? Qalu na'am. Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Maka seperti itulah pembicaraan. Ini dua syarat, kemaslahatan salat yang berkaitan tema tentang salat, yang kedua bikalamin yasir. Bicaranya itu yasir, singkat, sedikit gitu. Walaupun berbicara tentang salat ya, namun banyak, maka ini yang ketiga, ayyakuna katsiran limaslahati shalah. Berbicara tentang kemaslahatan salat memang, namun banyak. Udah kayak ceramah, ya, maka fahuna tubtilus shalah, maka ini salatnya batal. Sebagian ulama ada yang berpendapat tidak batal, ya. Wa dhahaba ba'dul ulama ila annaha la tubtilu bi hadhil masail kulliha. Nah, dan ini adalah apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Jadi kalau berbicara berkaitan salat walaupun lama enggak masalah, enggak batal salatnya. Ini langsung. Inilah pendapat Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah taala. Ya. Apa dasarnya? Li'annal mutakallim la ya'taqid annahu fi shalah. Karena yang bicara dia tidak meyakini sedang dalam salat. Wa lam ya'taqidil khata. Ya. Atau ya dia tidak sengaja juga melakukannya. Maka ini qaul huwa as-shahih. Yang benar wallahu taala alam, batasan harus sebentar itu kan tadi sudah dijelaskan ya. Kembalikan kepada uruf. Nah sekarang kalau memang berbicara banyak bagaimana asal terkait masalah kemaslahatan salat, maka insyaallah tidak masalah. Ya. Baik, kesimpulan dari hadis ini para jamaah. 1. Orang yang salam sebelum sempurna salatnya karena sebab lupa, maka salatnya tidak batal. Ya. Namun nanti sujud sahwi setelah salam. Nah, sujud sahwi nanti setelah salam. Kecuali pada dua keadaan. Pada dua keadaan batal salatnya. Apa itu yang pertama? Intolal fasl. Kalau memang jarak pemisahnya itu lama gitu. Dari lupa itu lama. Itu satu ya. Tsaniya yang kedua idza ahdath. Kecuali kalau hadas, misalnya lagi itu batal wudu, ya jelas dari awal. Lianna al-hadath la yumkin ma'ahu bina' ba'di shalah ala ba'd. Ya karena tadi mungkin dia salatnya yang 2 rakaat tadi memang sah, tidak batal. Tapi mau melanjutkan batal misalnya, enggak boleh lanjut. Walaupun berwudu ya. Berwudu misalnya, lalu salat melanjutkan enggak boleh, harus dari awal. Jelas ya, maka dua keadaan ini. Dua keadaan ini. 1, intolal faslu. Yang kedua, idza ahdatsa. Nah,
Kemudian masalah sujud sahwi ketika lupa terkait ada tambahan itu setelah salam, ya. Dan memang ulama ada khilaf dalam masalah sujud sahwi, tempat sujud sahwi ini. Hal yakun qabla salam am ba'dahu. Apakah sebelum salam atau setelah salam? Ya, secara umum ya, sujud sahwi bukan karena sebab lupa rakaat saja, atau bukan karena sebab salam sebelum waktunya, bukan. Tapi secara umum kapan sujud sahwi dilakukan? Kemarin sudah kita ringkaskan ya. Jadi ada 4 keadaan. 1, kalau ada kekurangan-kekurangan maka sebelum salam, kelebihan-kelebihan setelah salam, keraguan-raguan ya. Dan ragu ada 2 ya. Ada ragu yang dia yakin, ada ragu yang dia tidak yakin. Maka itu boleh sebelum, boleh setelah salam. Ya. Kemarin sudah kita bahas ya itu ya. Di muqaddimah di sini ada. Nah, taib. Khilaf ulama dalam masalah ini. Yang pertama, dia sujud sahwi itu semuanya setelah salam. Ini mazhab Abu Hanifah. Jadi sujud sahwi semuanya itu setelah salam, apapun bentuknya, mau kekurangan kek, mau kelebihan. Nah, maka sujud sahwi seluruhnya setelah salam. Berdasarkan hadis ya, hadis Dzul Yadain ini. Cuman kan Dzul Yadain berkaitan dengan apa ini? Kelebihan. Al-qaulu tsani kulluha qabla salam. Pendapat yang kedua semuanya sebelum salam. Dan ini mazhab Syafi'i. Sebelum salam. Berdasarkan ya hadis nanti akan kita kaji besok insyaallah atau pertemuan berikutnya, hadis yang kedua. Itu hadis dari Abdullah bin Malik ya, dari Ibnu Buhainah, dari ayahnya. Nah, hadis yang akan datang insyaallah, di mana Nabi SAW meninggalkan tasyahud awal kan ya, karena sebab lupa. Nabi sujud di sahwi qabla salam, Nabi sujud sahwi sebelum salam. Baik, itu yang kedua. Al-qaulu tsalits, pendapat yang ketiga, dirinci ini. In kana an naqsin ya sajada lahu qabla salam wa man kana an ziyadatin sajada lahu ba'da salam. Kalau yang ini dirinci pendapat ketiga ini, kalau karena kekurangan maka sujud sahwinya sebelum salam, kalau kelebihan-kelebihan sujud sahwinya setelah salam. Dan ini madhabnya Imam Malik, dan ini madhab yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ya. Sebagaimana Nabi tidak tasyahud awal maka sebelum salam, tapi Nabi ketika dalam hadis Dzul Yadain Nabi setelah salam. Ini menunjukkan dibedakan antara kekurangan-kekurangan dalam salat serta kelebihan-kelebihan di dalam salat. Nah, kalau meninggalkan sesuatu kewajiban itu dengan sengaja ya, maka tidak disyariatkan sujud sahwi. Sehingga la yushra' sujudus sahwi fil 'amdi. Tidak disyariatkan sujud sahwi jika dilakukan dengan sengaja. Ya. Sebab dalam hadis idza saha ahadukum falyasjud. Apabila salah seorang kalian lupa di dalam salat maka hendaklah sujud. Apa maksudnya sujud? Yani sujud sahwi. Ya. Dan sujud sahwi ini pada zaman sekalian perhatikan, sujudus sahwi yakunu fil fardi wan nafli. Faedah berikutnya. Sujud sahwi adalah dilakukan baik dalam solat fardu ataupun solat sunnah. Wa dha madhab jamaahiril ulama. Ini pendapat jumhur mayoritas para ulama. Li umumil hadis. Karena keumuman hadis tidak membedakan antara solat fardu dan solat sunnah. Karena solat sunnah juga solat yang memiliki ruku, sujud, tahiyat dan seterusnya. Nah, dan juga hikmah sujud sahwi adalah sebagai bentuk penghinaan terhadap syaitan. Li'anna al-jibran wa irgham lisyaitan yahtaj ilaihima fi an-nafli kama yahtaj ilaihima bil fard. Karena yang namanya penghinaan terhadap syaitan itu dibutuhkan di dalam keduanya, baik dalam salat fardu ataupun dalam salat sunnah. Ya. Memang ada perkataan salaf namun perkataannya lemah, pendapat itu lemah. Di antaranya Imam Ibnu Sirin dan Atha bin Abi Rabah ya. Dan banyak dari kalangan para as-salaf mengatakan la yusra.
Tidak disyariatkan sujud sahwi fin nafilah pada salat sunnah. Siapa yang berpendapat ini? Kayak Ibn Sirin, seperti Imam Ibn Sirin wa Atha. Namun perkataan mereka ini lemah. Nah, pada berikutnya para jamaah sekalian, anna sujud as-sahwi yakun an ziyadatin aw naqsin aw syakkin. Sujud sahwi berlaku apabila ada penambahan dalam salat, ya, ada kekurangan dalam salat, atau adanya ragu. Ini ragu sudah berapa rakaat? Sudah masuk rakaat apa belum? Ya, ragu. Taib. Lalu dianjurkan para jamaah faedah dari hadis yusra tanbihul imam idza zada aw naqas. Disyariatkan untuk mengingatkan imam apabila imam menambah dalam salatnya atau kurang dalam salatnya. Ya, jangan ragu. Kalau laki-laki baca apa? Baca subhanallah. Kalau bacaan Quran yang lupa disebutkan. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, fa idza nasitu fadhakkaruni. Kalau aku lupa, ingatkan aku, kata Nabi. Ya. Kalau aku lupa, ingatkan aku, kata Nabi. Caranya kalau laki-laki membaca subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. At-tasbihu lirrijal wat tasfiqu lin-nisa. Ya, tasbih subhanallah adalah bagi laki-laki, dan tasfiq itu begini. Ya, begini. Begini tasfiq. Bukan begini tepuk tangan, bukan begini. Punggung tangan kadang dipukulkan. Ya. Wat tasfiq linisa, dan tasfiq hanya untuk perempuan. Nah, kemudian sujud sahwi itu 2 kali sujud, ada duduk di antara 2 sujud, namun la yusra at-tasyahud ba'da sujud sahwi. Namun setelah sujud sahwi itu tidak disyariatkan tasyahud. Berarti langsung apa? Langsung salam saja. Tidak disyariatkan untuk tasyahud. Ya. Nah sekarang kasus lagi. Bagaimana kalau seorang muslim, ya, bertambah jumlah rakaat karena sebab lupa? Kalau tadi kasusnya Nabi dan para sahabat itu apa? Kurang rakaat. Ini ndak, kebalikannya, rakaat bertambah karena lupa. Maka ada 2 keadaan ini, ya. Yang pertama, idza kana ya'lam ba'da salam, kalau taunya itu jumlah rakaat itu berlebih, taunya setelah salam, maka dia sujud sahwi, ya, wajib setelah salam. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan. Subhanallah, ya. Jadi Nabi itu pernah lupa dalam semua kasus. Kurang rakaat pernah, kelebihan rakaat pernah, lupa tahiyat juga pernah. Bahkan Nabi pernah lupa baca. Ini ada salah baca. Butuh untuk diralat oleh para sahabat. Padahal wahyu yang turun kepada beliau, tapi Allah ingin menunjukkan kemanusiaan beliau sebagai tabiat manusia. Ya. Maka semuanya pernah Nabi coba lupa, maksudnya pernah lupa. Ini pernah Nabi sholat 5 rakaat, kata Ibnu Mas'ud. Falamman tafala, ya. Falamman fatala, gitu ya. Falamman fatala, ketika selesai, ya. Tawaswasul qaum bainahum, orang pada geger ribut lah. Oh, sholat kok 5 gitu, pada ribut lah. Faqala ma sya'nukum, lalu Nabi pun tanya, ono apa, kata Nabi, apa urusan kalian ini? Kenapa kalian rame-rame ribut-ribut gitu? Ya. Kenapa kalian rame-rame ribut, ada apa? Qalu ya Rasulullah, hal zida fi shalah? Wahai Rasulullah, apakah salat sudah ditambah? Qala la, enggak, kata Nabi, biasa aja. Qalu fa innaka qad shallaita khamsan. Kalau gitu ya Rasul, engkau sudah salat tuh tadi 5 rakaat itu. Maka fanfatala, ya. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam fanfatala, ya, selesai menyelesaikan, summa sajada sajdatain, lalu Nabi sujud 2 kali, yakni 2 kali sujud, ya, 2 kali sujud, summa salam, lalu salam, summa qal, lalu Nabi bersabda di situ, innama ana basyarun mislukum ansa kama tansahun, aku lupa sebagaimana kalian lupa, aku manusia sama dengan kalian, aku lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa. Kemudian para jemaah sekalian, kondisi kedua, ya.
tahunya itu sebelum salam. Jadi maksudnya masih di tahiyat gitu ya, sebelum salam. Sebelum salam. Maka bagaimana sujud sahwinya? Maka sujud sahwinya setelah salam, dia harus salam dulu baru setelah salam sujud sahwi. Kenapa? Yang namanya kelebihan-kelebihan itu adalah sujudnya setelah salam. Jelas ya? Baik. Baik. Dan lupa ini penyakit dari siapa jemaah? Penyakit dari bapak kita Adam. Nasiya Adam fa nasiya dzurriyyatuhu. Nabi Adam lupa, maka anak cucunya pun terkena penyakit lupa. Nah, tapi saya kira cukup insyaallah ya faedah-faedahnya. Nah, berarti kita masuk nanti sujud sahwi sesi keempat, hadis yang kedua, nomornya hadis yang ke-102 insyaallah. Masih terkait sujud sahwi. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.